Halo, jumpa lagi sama saya Timothy Marbun di VVIP. Hari ini megang gitar, udah lama nggak megang gitar soalnya. Jadi di tengah harus berada di sini, kita harus berdiam diri dulu, jaga social distancing, physical distancing. Main gitar lagi deh jadinya. Kita masih di Santika Premier Sleepy yang sampai saat ini masih terus beroperasi sebagian. Dan terima kasih buat teman-teman di Santika yang sudah menyediakan tempat buat kita untuk merekam VVIP hari ini. Nah, gara-gara main gitar saya jadi pengen kali ini ngobrol sama seorang penyanyi. Nah, ini ada seorang penyanyi yang juga teman saya yang udah menunggu. Kayaknya saya mau nyanyi bareng dia, tapi lagunya khusus nanti. Sudah ada Tiwi di sini. Halo Tiwi. Tiwi Reo. Reo itu nama ketahuan loh nama akunnya nanti. Tadi cari. Oh iya benar-benar. Ya lupakan aja lupakan. Tiwi aja Tiwi. Reo Oke, mana Tiwi. Reo lagi di rumah omanya. Dia bosen, kasihan. Jadi dia udah berapa minggu ini kan kayak di rumah terus kan. Dan di rumah tuh kayak nothing to do gitu. Jadi kerjaannya tuh main games mulu. Aduh. Tapi masalah kan anak saya. Sayanya. Baik. Aduh itu sumpah deh. Itu kalau lagi nge-zoom, lagi pas segala macam, lagi online, lagi e-learning gitu, dia malah konsennya tuh malah mikirin gamesnya terus. Mama jam 5 berapa jam lagi ya kan kesel ya gitu. Apa sih dia nunggu ini ya? Kayak dapat apa dari gamenya jam 5 gitu ya? Enggak, giliran jam 5 kalau mau main games. Oh, cuma dikasih dari jam 5. Sampai buka puasa. Udah gitu udah stop, nggak boleh lagi gitu. Oh, jadi sekarang kalau di rumah omanya nggak ada yang ngatur tuh jamnya? Bukan sih, tapi ada banyak yang bisa dilakukan kalau di sana. Oh, sangkain dia senengnya soalnya nggak ada yang ngatur jam, jadi dia bebas mau jam berapa ya. Dari buka puasa sampai sahur, lanjutkan terus sampai pagi. Tapi bisa aja kali ya gitu. Soalnya kan kalau di sana paling nonton YouTube. Kalau di sini kan kayak gamesnya gitu sih, handphonenya aku taro. Jadi Tiwi selama work from home nggak ada apa nyanyi atau apa, kan aku sering lihat soalnya TV kan banyak off air juga sering gitu. Itu ada dong selama PSBB harus work from home dan lain-lain. Apa nyanyi dari rumah? Enggak. Kalau untuk acara TV masih ada tim. Alhamdulillah. Masih ada kalau TV. Masih. Jadi kemarin ini tuh untuk tayang akhir Mei ini kita udah syuting 13 episode program baru di salah satu televisi swasta. 13 episode? 13 episode. Penting lah itu ya. Nah itu berapa hari? Jadi satu hari itu 2 episode. Jadi dari pagi, aku tuh standby jam 8:30 di sana, make up segala macam, sampai jam 10 malam, jam 9, jam 10 malaman, baru kelar. Oh, kalau berkurang? Aduh, bukan berkurang lagi sih. Udah ada job sampai Juni. Itu tadinya yang Juni tuh aku berharap kayak, mudah-mudahan dari karantina ya, maksudnya dari PSBB yang kemarin dilakukan tuh bisa bisa cepat pulih pas segala macam. Cuma kan ngelihat orang masih banyak yang suka pada ngumpul gitu. Terus aku ngeliat kasusnya makin bertambah, tapi alhamdulillah sekarang angka yang sembuh sekarang makin tinggi ya gitu. Jadi ya mudah-mudahan sih. Tapi Juni udah cancel semua sampai Juni. Itu kan berarti orang-orang juga udah nggak tahan mau bikin event ini, udah mau meluncurkan apa segala macam gitu-gitu nggak sih? Iya, ya mudah-mudahan sih ya, karena kan maksudnya orang mungkin kalau ketika ya beberapa kali aku ngobrol sama beberapa yang istilahnya masih kerja segala macam, ya orang-orang sekarang lebih takut tidak makan kan sebenarnya daripada sama si virus itu sendiri ya. Kayak buah si malakama jadinya tim. Iya. Karena maksudnya efeknya pun aku juga berasa banget gitu. Berasa banget kan pasti efeknya. Dan ini berasanya dari apa? Januari, Februari atau mulai Maret? Kamu mulai ngerasa? Maret sih. Kalau untuk Februari itu justru awal aku masih ada nyanyi. Sebelum aku nikah itu tuh masih udah aku nyanyi 3 event sebelum itu. Cuma kan aku memang sengaja kayak aku mau cuti dulu deh gitu. Jadi agak nyesel juga sih, kayak seminggu sebelum aku nikah tuh aku sempat cancel. Bukan cancel sih, bukan menolak. Kalau cancel kan berarti udah masuk terus aku cancel kan. Kalau ini enggak, ini aku nolak. Iya, aku nolak terus kayak gitu. Teman-teman sih pada bercanda gitu. Siapa yang nebak?
Kan nggak ada yang tahu Iya, kan. iya ternyata pas habis nikah itu kan pasti akan ada jeda untuk bulan madu kan. Kemarin sempat ke Bajo aku di bulan di akhir Februari apa di awal Maret gitu. Aku sempat ke Bajo, sempat lanjut lagi ke Lombok dan di situ belum ada yang penutupan wilayah gitu loh, Tim. Oke. Jadi kebetulan pas aku selesai syuting video klip di Lombok, aku pulang ke Jakarta, pas mau pulang ke Jakarta itu hari dimana pertama kalinya 3 gili itu ditutup Ditutup sama sekali. sama sekali. Jadi tidak boleh ada yang keluar dan tidak boleh ada yang masuk. Wih, jadi selama puasa di tengah pandemi, ini kan udah Ya. pasti ada inilah ya. Biasanya mau bukber nggak bisa, biasanya mau Iya, biasanya makan biasanya apa, tanggal-tanggal kayak gini Tim yang kita bukber di mana gitu kan atau enggak reuni yuk gitu, reuni anak-anak SMP gitu. Dewi ini mau jalan-jalan kemana sih? Wi? Enggak, aku panas ini, aku nyalain dulu ini. Oh, pantesan aku pikir jalan-jalan kemana. Tiba-tiba dia keluar rumah. Enggak lah, terus Jadi gimana Iya. puasa di tengah apa PSBB? Puasa di tengah pandemi corona. Apa yang berubah dari puasa kamu dari tahun-tahun sebelumnya? aku tidak bisa mengunjungi keluarga sih itu yang pasti ya. Oh, biasanya sering ya? Iya, sering. Terus maksudnya kayak ngabuburit gitu-gitu, Tim. Ngabuburit sih kadang-kadang pernah ya gitu. Maksudnya kemarin sempat ngabuburit, tapi kayak cuma jalan-jalan di mobil terus nggak turun gitu kan sedih. Itu setengah sih aku. Cuma gitu aja ya. Ini kok goyang nih? Hari termasuk yang ini nggak, Wi? Termasuk yang hari pertama puasa tuh biasanya sama keluarga gitu di hari pertama. Iya, biasanya maksudnya at least kayak entah itu kakak aku yang ke rumah nginep gitu atau enggak mama di sini nemenin dari awal puasa. Cuma kan mungkin kalau ya karena keadaan sekarang aja sih jadinya udah dari beberapa hari sebelum puasa pun kita sudah saling udah pada taraf menerima sih sebenarnya. Maksudnya ya udahlah emang harus kayak gini kali dia. Cuma yang sedih tuh adalah ketika tarawih pertama tuh biasanya kan rame tuh di masjid. Ini nggak ada gitu, terus kayak tarawih di rumah gitu. Ya paling berjamaah sama suami sekarang. Iya, tapi untung loh. Kalau nggak sendirian tadinya. Aku sudah biasa sendiri, tidak apa-apa. Tapi maksudnya kelengkapan ada suami sih ya menambah lebih apa ya? Tidak kesepian. Iya. Gitu. Jadi terawih pertama sih biasanya orang rame kan, dia berasa masuk ke bulan Ramadannya gitu. Iya, terus biasanya suka ada kayak apa ya? Bahasa Sundanya tuh kayak apa ya? Munggaran kali ya. Hari sebelum puasa itu tuh kayak rame-rame di jalan, ada apalah gitu. Berkurang nggak rasa memasuki bulan puasa itu berkurang nggak sih? Secara pribadi aja gitu, mungkin nggak secara ibadah. Buat aku sih berkurang ya karena mungkin karena kebiasaan yang aku yang aku biasa dapatkan di sebelum-sebelumnya sama sekarang tuh udah kayak 180 derajat sangat berbalik banget deh gitu. Iya, sayang ya. Dan makanan juga pasti masak sendiri dong semuanya. Atau ada yang masak, banyak yang dikirim alhamdulillah loh. Tapi itu menarik loh, memang banyak yang ngirim, maksudnya karena suasana lebaran kah, atau memang kamu yang nawarin kah, atau gimana? Enggak, jadi tiba-tiba ada ini aja kayak masuk DM dari Instagram misalnya Kak Tiwi, boleh nggak bantu kita gini segala macam. Tapi aku lihat juga memang maksudnya kayak Sabang 16 kan itu memang untuk karyawan ya gitu. Jadi aku kayak aku mau deh aku bantuin gitu. Terus kayak beberapa yang UKM kecil gitu yang ada yang cerita dia baru di PHK dan segala macam. Aku lihat Instagramnya pun juga masih yang memang baru memulai gitu. Jadi sini udah kirim aja aku bantu. Aku bilang gitu. Kirimnya satu box aja nggak apa-apa kok, dikirimin 3 gitu. Jadi kayak, alhamdulillah aku masih jadi bisa bagi-bagi sama sebelah-sebelah. Wih, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita jeda sebentar. Nanti masih banyak nih yang aku masih mau tahu lagi nih soal aktivitasnya Tiwi di tengah pandemi dan juga Lebaran yang menjelang. Tampaknya juga akan sepi juga di rumah. Tapi bagaimana cara meramaikan dengan keluarga
terdekat di rumah. Nanti ya Wi, kita jeda sebentar ya. Oke. Ya. Oke, tetap di VVIP. Oke, kembali lagi di VVIP. Kita masih bersama Tiwi di sini. Wi, jadi Yes. sahur favorit, buka favorit apa sih? Kalau buka favorit, of course dong. Kolak pisang ditambah kolang-kaling, terus udah gitu didinginin, dimasukin ke kulkas dulu, baru Sukanya yang disantap. dingin. Sukanya yang dingin, iya. Sahur dan buka favoritnya udah adalah kurma. Kurma jualanku sendiri. Ini loh, di tengah pandemi dan ini dia memunculkan bisnis baru, kurma. Ini juga penjualannya ini untuk karyawan saya yang kerja di rumah. Jadi untuk membayar gaji mereka. Oh, bener kan. Emang lagi berat loh. Masa lagi berat. Setuju ya, Wi? UMKM harus didukung ya. Iya betul, setuju. Ini dia salah satunya. Tuh, satu. Monyong. Ini dua. Teret. Kok bisa berujung pada menjual kurma tuh gimana ceritanya, Wi? Enggak, karena ini sebenarnya aku dari tahun lalu itu, aku emang udah langganan kan. Cuma maksudnya aku beberapa ke teman-temanku, segala macam aku kasih parcel tuh pada banyak yang suka. Nah terus pas lagi kayak gini tuh aku bingung kayak, aduh ngapain ya? Aha, kayaknya aku jualan kurma aja. Terus kebetulan aku emang kenal sama si produsennya ini gitu. Itu kurma dapat dari Arab? Dari Madinah, ya. Oh, dari Madinah. Import, iya. Jadi itu Gitu. sudah mulai jualan sejak tahun lalu sebenarnya. Sebenarnya udah dari, aku nggak tahu sih mulainya kapan, cuma aku baru mengenal si kurma ini dari tahun lalu, pas puasa tahun lalu. Gitu. Jadi favoritnya kolak pakai kolang-kaling dingin, bukannya atau Betul. kurma bikin Ya. sendiri. Oh, kurma nggak Makan bikin besarnya sendiri. apa? Makan besarnya aku suka segala hal yang pedas dan gurih. Oke, seperti Yang pasti harus ada sambel. Aku lagi suka banget ini sambel tumbuk teri Medan. Jadi itu mau makanan apa aja kayaknya buat aku kayak nyambung aja sih makan pakai itu. Even cuma nasi panas pakai telur pakai tahu, udah enak banget. jadi kalau sahur apa sahur? Kalau sahur sih biasanya aku menghindari yang terlalu pedas banget juga enggak sih. Kemarin aku sempat bikin pentol, cuma ternyata yang makan cuma aku doang. Soalnya suamiku nggak suka. Nggak suka pedas? Bukan, dia tuh, jadi aku sama dia itu, aku tuh suka yang gurih gitu kan. Nah kalau dia tuh senangnya tuh yang rasanya tuh in the middle of menuju tawar. In the middle of menuju tawar ya. Tapi nggak Jadi suka kayak tawar banget juga enggak? Enggak. Jadi kalau dia tuh misalnya kayak bikin es apa yang namanya kok labu siam sih, apa namanya, bukan belewah, timun suri. Oh. Kan aku suka itu yang manis kan, kayak berasa gitu. Kalau dia tuh enggak, kayak agak-agak anyep gitu. Jadi kadang-kadang kita suka beda taste. Oh, memang sukanya nggak terlalu, suami nggak suka terlalu ini ya, yang terlalu kencang rasanya gitu ya? Dia tuh dia memang hidup sehat kali ya, beda sama aku. Kamu enggak? Enggak, aku tuh sukanya gurih gitu, terus kayak manis tuh ada rasa manisnya. Oke. Jadi agak nggak gini dong, agak nggak cocok nih sama selera makan dengan suami kayaknya. Iya, makanya aku imbangi dengan sambal. Kebetulan klop di sambal. Iya. Kalau suami sama gorengan. Sama juga. Oh, pisang goreng, aku suka pisang goreng. Pakai sambal? Enggak dong, aku pisang gorengnya karena aku lidahnya lidah Sunda. Jadi kalau pisang gorengnya pisang goreng cuma pisang dan tepung dah. Jadi bedanya Ramadan tahun lalu dengan Ramadan tahun ini sudah berkeluarga, maksudnya suami juga sudah bergabung dengan keluarga. Ada yang berbeda nggak ya selain corona lah ya, selain pandemi dan PSBB gitu. Jadi makanan-makanan kamu berubah kah atau mungkin ada kebiasaan suami yang ikut juga masuk menjadi kebiasaan kamu di tahun ini? Enggak sih, kalau masalah makanan karena kita satu lidah ya, kita sama-sama orang Sunda gitu. Tapi mungkin masalah ini aja sih, masalah level gurih, asin dan manisnya aja. Kalau dia jauh di bawah aku gitu. Tapi kadang-kadang juga jadinya aku malah kebawa sama dia ya, soalnya udah dibiasain kayak udah minum teh manis, gulanya kurangin ya, nggak bagus tuh buat takutnya ada diabetes segala macam. Ya, pokoknya apapun yang memang baik untuk kesehatan sih pasti aku ikutin gitu. Tapi kamu termasuk yang bisa masak kan sih?
Biasa aja. Bisa sih Biasa bisa, cuma bisa sih bisa, cuma kebetulan memang Mbaknya AA itu pintar banget masak. Oh, jadi udah ada yang pinter ngapain lagi gitu ya, nambah lagi ya. Kalau kamu masaknya apa? Nasi goreng, mie goreng gitu-gitu, atau ada masakan Aku mah Indonesia? aku mah enggak, aku mah sebenarnya gampang-gampang ya, tapi aku memang agak musuhan sama eh, segala hal yang harus digoreng dengan minyak yang potak-potek. Oh, takut minyaknya. Iya, soalnya itu tuh sempet kan, jadi ada minyak. Jadi aku masak ikan. Katanya Ah, tuh meletusnya itu karena dari mata ikan, nggak ngerti deh. Pokoknya katanya kalau mau goreng makanya tuh sih. mata ikannya harus, itu Dibuang. yang bikin kayak katanya itu sih kayak rumor gitu loh ngomong. Matanya tuh Rumah. yang bikin apa minyaknya suka memercik dan Ya, loncat sampai kemana gitu. oke. Nggak, Nah, berarti nggak tahu juga. kalau kamu masak di rumah tuh buat Reo aja kebanyakan, atau? Kalau dulu sih buat Rio aja, tapi Rio juga kalau dibikin tumis-tumisan segala macam kayak sayur dia kurang begitu suka sayur. Sayur cuma beberapa aja yang suka. Dia tuh suka sayur yang memakai santan. Oh, lodeh Tapi gitu ya? sekarang ya itu. Tapi sekarang Rio udah mulai mulai dulu kan kalau udah makan daging tuh kayak ayam. Dia tuh picky eater ya dan dia tuh kayak males banget ngunyah. Kadang-kadang aku kayak bingung, kenapa sih dia tinggal dikunyah terus tinggal ditelan aja gitu. Kalau sama dia tuh kadang-kadang jadi kayak dibikin ampas, dibuang. Jadi Dibuang, kayak nggak dicuci ayam, juga? daging sapi. Enggak. Dia tuh Oh, suka makanan yang lebih gampang dicerna. Jadi kadang-kadang dulu tuh aku bingung ya, gimana ya udah deh kalau gitu eh, daging cincang aku bikinin perkedel misalnya. Jadi biar jadi biar mau, langsung karena gampang. gampang ditelan gitu. Dia tuh kayak malas ngunyah apa segala macam. Cuma kalau sekarang enggak sih gitu kayak tadi maksudnya beberapa minggu ini bisa tuh makan ayam goreng. Cuma untuk daging sapi aja yang dia masih rada-rada belum Kan ini sih. kamu bisa masak nih, Wi. Nggak iseng Mm-mm. bikin channel YouTube Tiwi at home, masak-masak bersama Tiwi atau apa gitu. Pengen sih, cuma aku tuh kayak nggak tuh ya, mungkin dulu waktu lagi zamannya aku masih muda sih, kayaknya untuk sosmed, untuk kayak segala hal macam tuh kalau aku kayak semangat gitu. Kalau sekarang kayak Hmm. malas berkreativitas gitu loh, kecuali kalau ada orang temen gitu. Jadi sini gue videoin deh, nah dia yang videoin gitu. Aku tuh kayak Itu gue yang mau edit deh. Gitu. lumayan, Wi. Mumpung lagi di rumah, lagi nggak kemana-mana, Nah memang harus di rumah, harus masak, iya, ya. dan lumayan siapa tahu udah disponsorin sama kecap. Kecap juga banyak. Kemarin udah aku dapet endorse kecap. Oh, udah ya, endorse kecap ya. Ya udah, sambal bubuk deh, coba cabai bubuk, lumayan loh dapat Aduh endorsean cabai cabai bubuk. bubuk. Iya sih pengen ya. Aduh mudah-mudahan deh. Ini kalau kalau untuk kayak ngedit-ngedit gitu sih masih pemula sih oke lah gitu. Cuma kalau untuk YouTube gitu belum sih tim pengen nih mudah-mudahan deh. Kita pernah wawancara YouTuber followernya 1 juta lebih sampai itu masih ngedit sendiri loh. Belum Iya sampai hebat. bayar editor. Iya, memang harus rajin sih ya. Iya. Rio udah umur Pokoknya berapa? kayak tahun ini Raya tuh 2013. Berarti tahun ini 7 tahun. Bulan 7 Juli. tahun. Ya Mau udah naik kelas bisa lah 2. dilatih-latih, nanti umur 9 udah bisa jadi editornya TV lah. Dalam 2 tahun. Aku tuh dulu ya, Reo udah gede mau jadi apa gitu kan biasa polisi, aku mau jadi ini apa segala macam. Sekarang aku pengen jadi gamer semua. Gamers. Pantesan main game terus. Iya, aku kayak oke, itu kan cita-citanya dia ya, dia suka pengen kayak gitu. Mungkin dia bisa bikin program ya, amin gitu yang bisa bikin program games. Tapi kan maksudnya kalau untuk sekarang aku masih harus sekolah, nah. Terus kamu sendiri pengennya Rio tuh jadi apa? Aku sih sebenarnya apa aja yang dia memang suka ya sebisa mungkin aku dukung ya gitu. Cuma kan masalahnya ada kayak sekarang tuh kayak banyak yang keteteran gitu. Kadang-kadang aku bingung ya. Ini sekolah ngasih tugas tapi kadang-kadang kebanyakan malah orang tua yang ribet gitu. Itu banyak sih keluhan ibu-ibu di rumah sekarang yang ngurusin PR anaknya gitu. Soalnya kadang-kadang akunya jadi sampai bingung, tugas anak kelas 1 udah kayak gini gitu. Aku kaget waktu pas Rio awal baru masuk kelas 1 SD, dia udah bikin diorama, tau gak sih? Oh ya? Berarti kamu yang bikinin dong, nggak mungkin kayaknya dia bikin sendiri gitu untuk... Iya, dia tuh cuma nempel-nempelin doang, nempel-nempel, terus kayak, udah Rio, warnain yang ini gitu. Jadi waktu itu dia dapet, disuruh bikin kebun binatang gitu, zoo.
Wih, aku mau nanya 3 pertanyaan cepat buat Tiwi, buat biar kita tahu lebih banyak. Ini games. Ini Nah, games kecil. Nanti gamesnya Oh, nanti. oke. Ini Oke. 3 pertanyaan cepat ya. Jadi kamu Ayo. harus dengan cepat menjawab A atau Oke. B. Oke? Oke. 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 Langsung jawab ya. Oke. Gado-gado apa sushi? Sushi. Oke, sushi. Next. Centil atau manja? Manja. Iya. Manja tuh masnya denger tuh manja. Ih, emang manja. Enggak di tuh, kamar. Oh, di kamar. Iya. Oke. Lebih suka solo apa duo? Itu mah. Oh, sekarang solo. Tuh. Tapi Karena- nggak bisa jawab cepat. Karena kalau duo itu udah dulu dan aku tidak mau lagi duo. Duo buat aku cuma itu doang. Oh, jadi nggak mau lagi sebenarnya? Depannya. Maksudnya nggak mau sama Depannya nggak mau lagi? sama siapa? Sama, ya bukan sama masnya. Masnya kan udah kelok nih. Maksudnya kalau nyanyi berdua tuh, udah nggak mau, Mungkin kalau nggak terpikir bentuk bikin duo lagi gitu, nggak terpikir? enggak. Enggak. Kalau mau ya featuring aja lah gitu. Oh, aku sengaja pakai baju kembar itu sebenarnya ada tujuannya loh. Oh iya Siapa tahu benar, ya. Timi. Iya, itu masih bisa jadi tipu loh. Tipu Iya udah juga. gitu W-nya dibalikin gini kan jadi Timi sama Tiwi. Tiwi jadi Kan. gampang banget kan, masuk kan. Ya Allah benar. Tiwi itu. Tika nggak apa-apa ya. Jadi Tika kan fokus bisnis sekarang kan Tika kan. Iya, Jadi Iya, jadi betul. aku aja yang kayak gitu. bisnis Wih, nanti- syar'i. Oh, jadi nanti kita ada games di Asik. yang ketiga ya, segmen berikutnya. Iya. Tapi kita jeda sebentar. Oke. Sama nanti adalah yang lucu-lucu lah, nantilah kita lanjutkan saja. Kita jeda dulu ya. Handphonenya jangan jatuh Oke. ya. Enggak. Tetap di VVIP. Oke, balik lagi di VVIP masih bersama Tiwi yang tadi lagi balas WhatsAppan orang. Wi, Apa? Wi, kita main game sedikit ya. Oh asik, aku suka Ini, game. ini disiapin produser saya, jadi saya nggak tahu ini isinya apa. Tapi Oke. ala inilah yang saya tunjukin gambar, nanti kamu kasih tahu ya atau tidaknya. Oke? Oke, Kita main oke. musik. Jeng 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 jeng. Yang pertama adalah ini, saya nggak tahu ini apa. Binatang Iya, kecil, binatang kecil, iya. kodok ya. Iya. Yeay. Wah hebat. Yang gitu saya lihat hijau-hijaunya kayaknya. Hijau kan? Tuh kan hijau bener. Oke, yang kedua. Apakah ini benda? Bukan. Binatang? Iya. Binatang kecil? Enggak. Terus binatang besar? Ya. Karnivora? Ya. Beruang? Bukan. Singa? Bukan. Jalannya tegak? Enggak. Nggak ada binatang jalannya tegak ya, kecuali ayam ya? Nggak. Atau Enggak. karnivora, kakinya 4 ya? Enggak. Loh, kakinya 2? Enggak. Nggak punya kaki? Ya. Nggak punya... Oh, ikanan. Iya betul. Oh, ya. Ikan hiu. Iya. Woi, bener loh. Bener, saya bingung. Karnivora nggak punya kaki, itu apa? Oke, next. Binatang juga nih kayaknya ya. Binatang. Lucu. Iya. Iya. Oh, lucu. Binatang lucu. Iya. Berarti kecil. Enggak. Ah, binatang lucu yang besar apa? Gajah. Iya. Oh, bener. Bener loh. Binatang lucu yang besar gajah. Oke, nextnya ada seperangkat pertanyaan berikutnya. Oh, ini bukan binatang ya. Oke. Benda ya. Ini benda ya. Oke. Peralatan. Iya. Peralatan masak. Enggak. Ada di rumah. Iya. Di rumah kamu ada. Iya. Bisa Mau ditunjukin diambilin kepada saya. Mau diambilin. Bukan untuk memperbaiki. Nggak tahu ini apa ya. Bendanya kecil. Tidak juga.
Lebih semeja, sebesar meja? Wah, enggak. Enggak. Sebesar kursi? Enggak. Bendanya kecil berarti? Cukup kecil? Ya. Dipegang? Ya. Ada di rumah ya? Di rumah TV ada? Iya. Ada. Dipakai kalau lagi butuh. Ya iyalah, semua juga dipakai. Iya. Ada lampunya? Ada. Iya. Center. Iya tuh. Mau ya kasih jangan benda banyak banget di dunia ini. Oke, ini juga benda ya, Wi? Iya. Benda peralatan rumah tangga? Bisa jadi. Ada di rumah TV nggak? Ada dong. Ada dong. Semua juga ada. Lebih besar dari center? Iya. Lebih kecil dari koper? Iya. Bisa jadi besar, bisa jadi kecil. Banyak ukuran. Banyak ukuran. Oke. Ini pasti peralatan rumah ya, bener ya? Ada di rumah ya? Iya, betul. Dipakai di kamar mandi? Iya. Gayung? Bukan. Berbagai ukuran. Gayung nggak juga ya? Kain pel? Enggak. Ember? Ya tuh. Ember. Ini masih sempet nggak Ya satu kan, lagi nih? ember kan ada kecil. Iya sih, ada berbagai ukuran ya. Lebih besar dari center sih. Oke, terakhir peralatan rumah tangga juga. Betul. Dipakai di ukurannya seberapa? Ukurannya lebih besar dari ember? Enggak juga, enggak. Lebih besar dari ember. Dipakai di dapur? Iya. Buat masak? Bisa jadi. Buat bumbu. Buat ulekan? Salah. Bukan. Ulekan, bukan ulekan ya. Ini bendanya listrik atau enggak? Listrik. Iya. Buat bumbu? Mixer. Bukan. Buat bumbu, listrik buat bumbu. Oh, gue tahu. Peralatan listrik yang buat bumbu. Itu kan? Iya. Ya itu. Alat listrik yang dipakai biasanya untuk bumbu, bener ya? Kadang-kadang pakai buat bumbu. Blender. Iya tuh. Makanya orang kalau nggak bisa masak jangan dikasih pertanyaan soal masak. Tahu ini peralatannya apa? Blender digabungin sama katak. Wih, sore ini masak apa buat buka? Aku mau masak itu pisang goreng. Oh, pisang goreng tadi dibilang. Coba. Kita lihat bagaimana Tiwi memasak dan menyiapkan pisang goreng untuk berbuka hari ini. Alhamdulillah, cuma pisang goreng, bukan suruh goreng ikan. Goreng ikan yang sampai bersayap gitu dong. Yang ada aku kalau lagi ngadepin calon mertua, apa kelebihan kamu? Kan nggak ada yang bisa disombongin tuh kalau masak. Kan kamu udah nggak boleh punya calon mertua, Wi. Enggak, misalnya kan bisa kalau apa kelebihan yang kamu punya? Aku bisa memasak tanpa jauh dari kapelnya. Aku nggak bisa, masih jauh. Kayak main anggar, tau nggak? Segitu takutnya meminyak ya. Oh, ini masnya. Halo, Mas. Ya, halo. Tuh yang katanya halo. Halo. Tuh. Masnya pemalu nggak, Wi? Tunggu. Mas. Tunggu. Baik. Pakai speaker aja. Zoom ya? Iya, pakai Zoom. Tuh, halo. Mas. Bagaimana juga Ramadan pertama bersama sang istri? bangunnya juga lebih bangun pagian saya dibandingin itu. Oh gitu? Dia yang bangunin aku. Loh, mana masnya tadi? Saya masih mau ngomong loh. Masih ada nggak masnya? Sholat tadinya. Mas, saya mau nanya. Diisolasi bersama Tiwi itu menyenangkan atau
Menyenangkan. dong. menyenangkan. Udah diatur. Kebiasaannya apa Mas Tiwi, Mas? Kebiasaannya? Yang baru tahu setelah Sendiri. nikah. Nyanyi sendiri sama main gadget itu loh. Oh iya? Iyalah. Itu mah Oh iya? keren. Jangan pergi dulu. Kita Ini semua mentang-mentang jangan udah mulai ke rahasianya Tiwi, langsung ditarik loh. Itu nggak boleh tanya-nanya lagi. Kan kita Curang harus banget. Iin, hai Iin. Hai Mbak Iin. Halo. Mbak Iin, masak apa Mbak? Mau bikin apa aja sih? Pisang goreng. Mendoan, Oke. Mendoan. kue tiaw. Mbak, Tiwi masaknya lebih banyak hebohnya atau lebih banyak enaknya? Apa ya? Kemarin itu, ya itu yang aku bilang aku bikin pentol kan. Karena aku selama ini kan kalau sama si suami itu baru satu tempat tinggal itu karena pandemik ini sebenarnya. Kalau dulu Oh. jarang-jarang, jadi cuma weekend doang. Di Kemang, Oh aku di gitu, karena Bintaro. tugas. Enggak, karena maksudnya gini, kalau dari Kemang, Reo sekolah ke Bintaro kan jauh banget ya. Oke. Karena kan waktu itu kan lagi musim macet dan segala macam kan. Jadi akhirnya ya udah aku ketemu sama AA tuh paling cuma pas weekend aja. Kadang AA yang kesini, kadang aku ke Kemang gitu. Oke. Jadi Bintaro Kemang tuh udah kayak berasa Bandung Jakarta gitu loh, Tim. Durasinya ya. Iya. Enggak sih, terus AA juga kan kalau ke tempat kerja lebih dekat lewat sana. Pertama kita buat bumbunya dulu, guys. Mm-mm. Jadi ada tepung. Ini channel guys, kita gabung di channel YouTube-nya Tiwi yang belum resmi ya. Dedeng. Campur apa yang dikasih lihat? Ini jadi kita siapkan dulu tepung terigunya. Heeh. Oh, sebelumnya aku pakainya pisang. Kalau pisang goreng aku lebih suka pisang tanduk Oh, lebih manis. karena dia bertanduk kan. Iya. Karena kalau aku lebih suka pisang goreng itu yang tekstur pisangnya masih agak-agak keras ya, nggak yang yang keras itu ya. Oh, kalau tanduk lebih keras ya justru ya contohnya. Iya. Kalau Tiwi masak sambil nyanyi gimana? Bisa nggak? Bisa nggak? Nggak apa-apa, bisa. Ayo. Oh, iya. Ini Saya Mbak ambil Gita gitar ya? ya. Ambil gitar bentar. Iya. Mana gitar tadi ya? Oh, Iya. ini. Ini. Biasanya soalnya kalau orang di rumah udah bosen, yang lama nggak megang gitar juga jadi kan megang gitar lagi. Saking Benar. kelamaan isolasi di rumah kan. Coba didengar ya. Sore ini untuk buka puasa, aku bikin pisang goreng. Pisangnya pisang tanduk, dikasih tepung terigu. Jangan lupa margarin juga. Setelah itu kasih gula pasir putih, jangan gula merah. Lalu kasih sedikit garamnya, dikit aja, untuk enak dan juga renyah. Lalu kita aduk-aduk tepung terigu, mentega, gula, dan garam. Setelah semuanya rata, langsung dibanjur pakai air. Kok dibanjur? Udah kayak kucing tuh nggak Boleh. dibanjur. Luar biasa ternyata Tiwi juga pencipta lagu ya. Lagu tuh. Jadi untuk merek siapa tahu mau dibeli silakan, itu jinglenya sudah Satu diciptakan oleh lagi Tiwi. kasih vanili. Ya udah, kita goreng dulu. Nanti siapa tahu udah siap. Kita jeda bentar ya. Nanti kita balik lagi ya. Oke, Wi, silakan digoreng dulu. Soalnya saya mau menghindari percikan-percikan dari minyak. Ini aja yang mengalami percikan minyak itu ya. Oke. Bentar lagi ya, tetap di VIP ya. Balik lagi di VVIP. Kita masih bersama Tiwi yang lagi goreng pisang. Pisang cantik, pisang si cantik. Pisangnya apa ya? Oh, bukan, Apa-apanya yang tadi? Pisang si manja. Oh iya, si manja tadi. Lebih memilih. Mana lihat dong. Jadi nggak tuh pisangnya? Emberan. Ini Harus yang dong. goreng Tiwi apa Mbak Oh. Iin? Aku. Yakin bukan Mbak Iin? Kayaknya minyaknya bukan. terlalu heboh Mbak buat Tiwi. In. Apa? Mbak Iin yang goreng Mbak Iin apa Tiwi? Putih Mbak Iinnya nggak Tuh, dengar ya? Tiwi. Bu Tiwi.
Pasti lu sambil lempar-lempar minyak panas deh biar dia takut untuk. Ya ampun dia pakai saranghe loh. Sarang semut. Bikin berapa Wi? Kita di sini ada 4. Kalau mau kirim ke sini. Kalau mau kirim ke sini kita ada. Ini aku gorengnya ini dulu, masukin ke adonan 2 pisang tanduk dulu. Oke. Iya. Tiwi sebagai penyanyi nggak pernah takut makan gorengan? Enggak, aku mah suka banget gorengan. Ini seru sih. Ini kayak saya lagi ngomong sama pisang goreng sih ini. Lagi zoom sama pisang goreng. Pisang goreng digoreng dadakan. Nah. Bukan itu. Sementara si goreng itu bapak tahu. lagi santai-santai nonton TV. Wah. Wih, jadi sambil nunggu pisangnya mateng, ini kan masih belum tahu nih pandemi corona ini berakhir kapan. Jadi kamu rencananya apa? Setelah ini sudah mulai normal kembali, ada target-target apa? Kan kamu baru rilis lagu kan? Iya, aku baru masih berpromo ria di tengah pandemi corona ini dengan lagu Aku Tak Mencintaimu alias ATM. Maafkan diriku yang tak bisa menerima cintamu. ATM. Wow, bener juga ya ATM. Aku tak mencintaimu. Wow, itu benar-benar kalau saya ngecek ATM sih rasanya seperti ATM saya lagi ngomong gitu sih. Aku tak mencintaimu. Iya, aku tak mencintaimu. Sedih ya. Menyusutnya saldo tabungan seperti menyusutnya tuh timbanganku. Tapi enggak deh, aku tambah gendut tahu sekarang ya Allah. Tapi kemarin kan aku ada syuting live kan. Terus suamiku tuh nonton, terus aku nanya, "Ya nonton nggak tadi?" Nonton gitu. "Oh, gimana tadi aku? Lucu nggak?" Gendut gitu, bukan masalah lucu apa enggaknya. Gendut pasti kamu bulat. Jadi suami nggak pernah gitu ngomongnya kan? Enggak, emang dia mah begitu. Kita mah mulutnya mulut sampah. Kebanyakan pisang goreng deh kayaknya. Iya. Tuh, nih enak banget. Tuhan, kenapa sih tantangannya harus masak? Makanan yang menjadi godaan terbesarku di kala puasa, Tuhan. Jadi melepas lagu single Aku Tak Mencintaimu di tengah pandemi ini, promosinya gimana dong? Ya, pokoknya promosi dilakukan semaksimal mungkin. Tapi walaupun tidak maksimal, ya sudah, yang penting aku sama tim dari manajemen itu sudah tadi kan kita emang pengennya kita gencar di radio dulu deh baru di TV gitu kan. Tapi karena keadaan lagi kayak gini ya nggak mungkin kalau kita akhirnya harus serbu ke radio dulu. Yang pasti ya karena sekarang udah ada ya alhamdulillah kemarin ada dapat program di TV salah satu televisi itu. Jadi itu sekalian aku berpromo di situ. Oh, jadi dipergunakan lah ada undangan pas ke TV itu gitu ya? Iya, benar. Nah, jadi nanti setelah Corona selesai, apa? Akan ada promo lagi untuk Aku Tak Mencintaimu atau ada mungkin proyek-proyek lainnya? Kan banyak main di FTV atau ini juga di televisi juga gitu. Lanjut lagi? Enggak sih, aku... Ini taruh mana ya? Nah, enggak sih, aku pada akhirnya ya si promo ini jadinya akan berlangsung lebih lama. Jadi aku pengennya setelah dari pandemi ini aku berpromo lagi. Tapi aku pengen ke radio-radio gitu, pengen berkunjung tur, dibikin tur radio di berbagai kota. Oh, jadi akan lebih jangka panjang lah nih promonya ya, termasuk setelah corona ya. Iya. Kenapa waktu itu tetap dirilis? Wih, biasanya kan kayak film-film kan banyak yang ditunda tuh rilisnya. Iya. Nggak tahu deh, itu udah kayak pertimbangan dari label dan dari kita sendiri. Ya. Kayak show must go on aja deh. Oke, jadi tetap lah ya nanti. Udah jadi? Udah, tapi aku gorengnya dulu nanti yang lainnya pas mau buka. Kalian jehong deh. Ini aku disuruh tantangannya nih, mau lihat gak? Mana. Tara. Wah, matangnya pas. Pas dong. Renyah pas itu. Jadi banget. Langsung kebayang. Belum ditambah kolak pisang, kolang kaling yang
mangkuknya Ya Allah. keringetan. Ya Allah, In. Ini harusnya enak banget tahu. Ya nggak, In? Cium ya? Enak nggak? Bayin pasti nggak akan. Ya Allah, ini mudah-mudahan pahala saya bertambah berapa kali lipat, ya Allah. Amin. Amin. Ya Allah. Jadi dari ATM berlanjut album, Wi? Rencananya sih mau dibikin mini album. Kalau dari aku Oke. sih sebenarnya nggak begitu kayak pengen album pas segala macem, atau aku pengennya udah deh per single aja. Cuma dari pihak dari manajemen ngomongnya udah deh kita bikin mini album aja, Wi, gitu. Karena kan aku dari semenjak keluar dari Tito itu kan aku belum ada album gitu. Jadi cuma single dan single. Tapi maksudnya ada duet-duetan dengan musisi lain nanti rencananya? Nggak tahu sih, belum tahu. Kita masih ngumpulin planning. lagu, ada beberapa lagu yang baru ada, kumpul 2 lagu sih gitu, dan mungkin nggak tahu kapan dikeluarinnya, cuma aku pelajarin sih udah dari sekarang lagu-lagunya. Gitu. Mungkin nggak remake lagunya Titu? Iya, akan ada remake lagunya Tito, Ada tapi ya? kita masih bingung mau lagu apa. Yang penting sih Oh, nggak ribet, terus kan kalau kayak gitu kan mesti banyak ini ya, banyak tahap, harus ke sini gitu. Jadi kita lebih cari yang prosesnya nggak bikin ribet kita deh gitu. oke. Jadi buat fansnya Titu bisa dapat sesuatu yang spesial ya Iya. di mini album berikutnya ya. Jadi mungkin di mini album kali ini ada yang iseng nulis sendiri lagunya? Ada, cuma kan beberapa ada lagu aku yang masih di publishing luar ya. Maksudnya bukan luar negeri, maksudnya di luar label yang sekarang gitu. Nah itu Oke. untuk ngurusnya tuh mudah-mudahan nggak susah juga. Jadi kemarin sempat ada workshop gitu, aku Mas Rendro dari pihak manajemen tuh udah sempat nanya, lo bisa bikin lagu nggak sih, Wi? Gitu. Nah, aku bilang aku beberapa lagu ada yang dipakai sama penyanyi lain gitu, aku bilang. Nah, Kayak kemarin sempat ada laguku yang dipakai sama Lala Carmela. oke. Tapi itu udah lama banget gitu, dan aku pas dengerin aku nyanyi live pakai gitar gitu, ternyata asik ya lagunya gitu. Nanti kita coba ini deh, gitu. Coba ulik-ulik lagi, siapa tahu maksudnya di mini album ini ada lagu ini bisa masuk gitu. Oh, jadi di masa karantina atau PSBB gini banyak di rumah bikin lagu nggak? Selain lagu pisang goreng tadi ya, selain lagu pisang goreng. Itu udah 1 lagu udah jadi tuh. Walaupun mungkin label akan berat hati untuk menerima lagu pisang goreng tadi. Bukan berat hati sih, itu kayak penuh inspirasi. Gimana gitu. Lagi lapar dikasih pisang goreng, inspirasi keluar semua. Enggak sih, kalau masa pandemi gini sih aku belum bikin lagu sih, belum. Belum sampai Belum. ini ya. Masih Karena kan kalau masih aku tuh tidak piawai bikin maksudnya main alat musik. Aku harus ketemu sama jodohnya dulu nih untuk bikin musik gitu. Produsernya gitu ya, produser musiknya. Enggak, at least kayak pemain. Kalau dulu kan Musisinya aja gitu. iya gitu, yang main gitar kan harus ada yang ngeklik nih, misalnya oke dari sini pasti Tio larinya ke sini nih nadanya gitu. Dia sudah tahu baca karakter aku, baca karakter vokal, baca karakter si lagu yang biasa aku bikin tuh moodnya lebih kemana gitu. Nah itu aku belum dapat lagi. Oh, oke. Masalahnya karena nggak ketemu orang, jadi nggak bisa muter lah gitu ya, ketemu Iya. musisi gitu. Iya benar. Gitu. Oke, Wi, thank you Wi waktunya sama VVIP. Sama-sama. Pisang Iya. gorengnya boleh dikirim nanti di Japri alamat kirimnya. Ih, boleh loh. Beneran? Udah masih renyah ya, nanti aku kirim ke sana. Bener ya? Benar. Oke. Tiwi, thank you ya. Salam ya Sama-sama buat Tini. suami dan juga buat Reo. Semoga puasanya Iya. lancar-lancar. Amin. Terima kasih juga Tini. Terima kasih yang lainnya. Sampai ketemu lagi ya. Oke, itu tadi Tiwi di VVIP, dan pastinya VVIP akan kembali hadir dengan tamu-tamu saya yang juga interesting person hanya di VVIP. Saya Timothy Marbun, terima kasih atas waktu Anda. Sampai jumpa.